Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NIM 22135081 dari Prodi Manajemen Perhotelan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Baiklah, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang wawasan Nusantara. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang konsep wawasan Nusantara. Nah, sebelum kita mengetahui tentang konsep wawasan Nusantara, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari wawasan Nusantara, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep wawasan Nusantara. Nah, konsep wawasan Nusantara terbagi atas dua. Yang pertama yaitu konsep Trigatra dan konsep Pancagatra. Konsep Trigatra terbagi atas 3 poin. Yang pertama yaitu tentang geografis. Geografis adalah konsep wawasan Nusantara yang memahami tentang di mana letak Indonesia, yaitu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Yang poin selanjutnya yaitu demografis. Demografis adalah konsep wawasan Nusantara yang memahami tentang berapa banyak jumlah penduduk Indonesia yang tersebar di penjuru dunia. Yang selanjutnya yaitu strategis. Strategis adalah konsep wawasan Nusantara yang memahami tentang kekayaan sumber daya alam di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua yaitu konsep Pancagatra. Konsep Pancagatra terbagi atas 5 poin. Yang pertama yaitu ideologi. Ideologi adalah konsep wawasan Nusantara yang memahami tentang Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Yang selanjutnya yaitu politik. Konsep wawasan Nusantara politik yaitu memahami tentang kekuasaan dan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ekonomi. Konsep wawasan Nusantara ini memahami tentang bagaimana cara pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mensejahterakan rakyat. Yang keempat yaitu sosial budaya. Konsep wawasan Nusantara ini memahami tentang keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia yang menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pertahanan dan keamanan. Konsep wawasan Nusantara ini yaitu memahami tentang betapa pentingnya menjaga keutuhan negara dan wilayah dari berbagai ancaman baik dari ancaman luar maupun ancaman dalam. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang wawasan Nusantara dari saya. Selanjutnya, materi agensi wawasan Nusantara yang akan dilanjutkan oleh Saudara Prasetya Aldi. Baiklah, selanjutnya urgensi wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Wan Usman. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Kedua, Munajat Danusaptro 1981. Wawasan Nusantara menurut Munajat Danusaptro merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya dalam eksistensi yang berhubungan dan penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan pada asas Nusantara. Yang ketiga, Sumarno 2002. Sumarsono berpendapat bahwa wawasan Nusantara adalah nilai yang menjiwai segenap aturan perundangan pada setiap strata pada seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan mengenai perilaku dan sikap, paham, semangat, dan kebanggaan maupun nasionalisme tinggi serta menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, urgensi atau pentingnya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dijadikan sebagai pedoman demi mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Gagasan wawasan Nusantara telah menjadi konsep yang sangat dipertimbangkan untuk dasar dalam bernegara dan berbangsa. Nilai dari wawasan kebangsaan terwujud dalam kesatuan dan persatuan bangsa dengan 6 dimensi manusia yang memiliki sifat mendasar serta fundamental, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghargaan pada harkat serta martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk memiliki kehidupan dengan kebangsaan yang bebas, bersatu, serta bebas. Yang selanjutnya, mencintai tanah air dan bangsa. Yang keempat, memiliki karakter setia kawan dan sosial. Yang kelima, masyarakat yang bersikap adil dan makmur. Yang terakhir, demokrasi maupun kedaulatan rakyat. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme tinggi pada seluruh aspek kehidupan, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, suku, golongan, maupun daerah. Fungsi dari wawasan Nusantara dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air dan segenap wilayah NKRI.
Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia termasuk pemahaman tentang batas-batas wilayah Indonesia agar dapat terhindari potensi sengketa dari negara-negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya, contoh seperti kesatuan politik, sosial politik, pertahanan dan keamanan negara, sosial ekonomi, dan ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional yang memegang peran penting dalam merencanakan pembangunan kewilayahan dan pertahanan nasional. Perkenalkan, nama saya Shana Afifah dengan NIM 22018070. Saya akan menyampaikan materi mengenai alasan perlunya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai pedoman, motivasi, rambu-rambu, dan dorongan dalam melaksanakan keputusan, tindakan, dan kepentingan dalam penyelenggaraan negara dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan Nusantara juga penting bagi mahasiswa, yaitu sebagai pemersatu dalam suku, bangsa, ras, agama, adat, dan istiadat. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap diri dan lingkungan sekitar dengan tujuan untuk pemersatu bangsa serta negara kita. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizana. Oke, baiklah, saya Nur Hasanah akan menjabarkan materi mengenai sumber historis wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang membuat pernyataan pada 13 Desember 1957 yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi utama dari pernyataan ini adalah bahwa garis lintang laut pantai Indonesia dihitung 12 mil dari garis yang menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial baru ini, wilayah Indonesia menjadi wilayah kesatuan. Sebelum Deklarasi Juanda dikeluarkan, wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial Lazy and Maritime Framework Ordinance 1939 atau dikenal dengan Ordinasi 1939, yaitu suatu persetujuan pemerintahan Hindia Belanda. Konsep wawasan Nusantara semakin kuat setelah keputusan politik negara dimasukkan ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pasal tersebut, Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya. Nah, itulah penjabaran materi mengenai sumber historis wawasan Nusantara. Untuk materi selanjutnya mengenai sumber sosiologis wawasan Nusantara akan dijabarkan juga oleh teman kita Nurzila Azkia. Perkenalkan, nama saya Nurzila Azkia dengan NIM 22129072 akan mempresentasikan materi mengenai sumber sosiologis wawasan Nusantara. Nah, sumber sosiologis itu sendiri biasanya berasal dari kehidupan masyarakat, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Untuk wawasan Nusantara, salah satunya adalah rasa semangat kebangsaan dan persatuan dan kesatuan yang telah ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, kemudian mengusulkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kan wilayah Indonesia udah merdeka tuh, tetapi pada saat itu wilayah Indonesia belum menjadi satu kesatuan, masih terpisah-pisah. Yang pada saat itu wilayah Indonesia masih memiliki lebar laut hanya 3 mil di tiap wilayahnya. Kemudian masyarakat itu mencarilah gimana caranya agar wilayah Indonesia itu menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh. Kemudian pada tahun 1957 dikeluarkanlah Deklarasi Juanda agar Indonesia itu dapat menjadi satu wilayah yang benar-benar utuh. Nah, kemudian dalam konsep Deklarasi Juanda inilah yang mengandung wawasan kebangsaan yang tidak terlepas dari rasa kebangsaan, semangat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga terbentuklah satu Nusantara atau wilayah yang utuh di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, saya Mutia Analicia dengan NIM 22027058 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sumber politis wawasan Nusantara. Sumber politis wawasan Nusantara dapat ditemukan dalam Konstitusi Indonesia, yaitu pada Undang-Undang 1945. Di dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 terdapat prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, sumber politis wawasan Nusantara juga dapat ditemukan dalam Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Konsep ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda, namun tetap bersatu dalam satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, yaitu dalam konteks politik luar negeri, sumber politis wawasan Nusantara dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip politik luar negeri bebas aktif, yaitu politik luar negeri yang didasarkan pada kemerdekaan, ketidakpihakan, kerjasama internasional yang adil dan merata, dan menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan dunia. Secara keseluruhan, sumber politis wawasan Nusantara dapat ditemukan dalam Konstitusi Indonesia, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Konsep ini memiliki arti penting bagi Indonesia dalam membangun bangsa yang kuat dan bersatu dalam perbedaan. Baik, segitu saja materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.